Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Sehubungan COVID-19 serta himbauan dari pemerintah maupun dari kantor Sinode GKPB, maka kita tetap ibadah di rumah kita masing-masing untuk sementara waktu, sambil menunggu new normal kembali. Untuk itu, saya undang untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di
Allah hadir saat ini. Sekarang kita berhimpun di hadapan-Nya. Marilah merendahkan hati kita dan bersama-sama mengucapkan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan ciptaan tangannya. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada sidang jemaat sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, introitus kita pada minggu pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 10 ayat 16. Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam kita merenungkan kasih Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, Tuhan memanggilmu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan puji-pujian kita dengan menaikkan Mazmur 34 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-11 secara litani. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Singa-singa muda merana kelaparan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syukur dan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang senantiasa
memberkati dan memelihara akan kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan memberikan kami pekerjaan. Tuhan memberikan kami keluarga. Ini bukti nyata cinta Tuhan bagi kehidupan kami. Kami sadar ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, seringkali kami melukai hati sesama kami, hati keluarga kami, terlebih-lebih hati Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan, membawa doa pengakuan dosa kami. Kami menyadari kami berdosa. Oleh sebab itu Tuhan, berkenanlah kiranya Tuhan akan menerima kami, menguduskan dan menyucikan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, biarlah darah Tuhan kami Yesus Kristus yang tercurah di bukit Golgota akan berkenan menyucikan dan menguduskan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan pujian bukan karena kebaikan-Mu. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita dari Mazmur pasal 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Aku akan mengajar dan mengarahkanmu di jalan yang harus kamu jalani. Aku akan menasihatimu dengan mataku yang tertuju kepadamu. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita menerima pengampunan dari Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini, saya selaku hamba Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan bahwa saat ini juga ketika saudara dan saya mau mengaku, memohon pengampunan dan penyucian, sesungguhnya saat ini juga dosa saudara dan dosa saya sudah diampuni. Dan berita sukacita ini saya sampaikan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri, kita akan menerima petunjuk hidup baru dari Efesus pasal yang kelima, ayat 1 sampai 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Inilah menjadi petunjuk bagi kita di dalam kita menjalankan kehidupan yang baru yang sudah diampuni dan dikuduskan oleh Tuhan. Kita menaikkan pujian, kasih masih ada. Kau dari dalam dagingku.
Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami Roh Kudus, supaya kami mampu memahami dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakailah agar semua yang keluar dari mulut hamba adalah kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Saya akan membacakan bagi kita semua. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sedemikian jauh pembacaan kita. Yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca, mendengar, mengerti, dan mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Saya percaya bahwa kita semua pasti bersukacita, pasti diberkati oleh Tuhan. Kita bersekutu bersama dengan keluarga kita, di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita dan kebaikan Tuhan di dalam persekutuan kita. Saudara-saudara, saya percaya bahwa bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, saudara-saudara pasti sudah sering sekali membaca. Sudah puluhan tahun kita percaya dan berulang kali pasti kita membaca bagian ini. Tapi pertanyaannya, apakah kita dapat memahami dan kita dapat mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan di dalam bagian yang baru saja kita baca. Dalam setiap jemaat pasti ada persekutuan. Sebuah persekutuan yang berkualitas tentunya. Jadi di jemaat itu diperlukan dan diharapkan bahwa persekutuan yang dibangun oleh jemaat adalah persekutuan yang berkualitas. Persekutuan yang berkualitas akan berhasil membuat atau membantu orang yang ada dalam persekutuan itu memiliki kedewasaan iman. Orang yang ada dalam persekutuan yang berkualitas, indikasinya adalah orang-orang yang ada di dalamnya terbantu
imannya dibangun di dalam persekutuan itu. Tentunya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang dapat diwujudkan dalam kehidupan jemaat dan bermasyarakat. Saudara-saudara, di dalam pembacaan kita Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Di sini kita melihat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Dalam bacaan kita hari ini, kita melihat kehidupan kualitas beriman jemaat mula-mula. Kualitas kehidupan persekutuan yang diinginkan oleh Tuhan supaya dimiliki oleh setiap jemaat, oleh setiap orang yang bersekutu. Di ayat yang ke-32 dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu. Kumpulan orang yang telah percaya itu. Tidak dikatakan kumpulan orang yang akan atau belum. Tapi dikatakan kumpulan orang yang telah percaya. Ini berarti bahwa perkumpulan atau persekutuan itu didasarkan kepada kepercayaan akan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali di sini penulis mengatakan kumpulan orang yang telah percaya itu. Karena di sini dasar dari sebuah perkumpulan itu sudah sangat jelas sekali, yaitu perkumpulan atau persekutuan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sangat berbeda dengan perkumpulan, misalnya perkumpulan orang pecinta binatang, perkumpulan orang pecinta sepeda, perkumpulan orang pecinta tanaman. Sangat berbeda sekali. Tetapi perkumpulan orang yang percaya itu, artinya dasarnya sudah sangat jelas sekali. Jadi dasar sangat menentukan kualitas dari perkumpulan atau persekutuan itu. Ketika seseorang masuk dalam perkumpulan misalnya pecinta binatang atau pecinta sepeda, tidak besar tanggung jawabnya. Kapanpun ia bisa meninggalkan perkumpulan itu. Tidak datang, tidak aktif juga tidak masalah. Tetapi perkumpulan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus harus aktif. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di sini kita harus memastikan dahulu dasar dari persekutuan itu. Persekutuan orang percaya, persekutuan orang Kristen. Persekutuan yang berkualitas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mereka lakukan? Kumpulan orang yang telah percaya itu untuk menunjukkan kualitasnya apa yang mereka lakukan. Yang pertama dikatakan, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik sendiri. Mereka sehati, sejiwa. Artinya ada persatuan. Artinya mereka tidak terpecah-pecah. Artinya mereka bersatu. Artinya mereka bersepakat. Artinya mereka tidak egois. Mereka tidak mencari kepentingan diri mereka sendiri.
Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan mereka jelas untuk membangun dan menjadi saksi dari Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-33 dikatakan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi mereka jelas bersekutu. Mereka bersekutu, ada dalam persekutuan itu, ada dalam perkumpulan itu untuk menjadi saksi Tuhan. Mereka datang dan ada dalam persekutuan itu bukan untuk mencari koalisi atau mencari sekedar teman atau mencari sekedar dukungan. Tetapi mereka dengan jelas bahwa saya hadir di sini untuk bersekutu, dan dasar persekutuan saya adalah keyakinan saya kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu saya harus memberitakan, saya harus menjadi saksi-saksi Kristus. Jadi sangat luar biasa sekali. Mereka datang bukan untuk mencari koalisi. Ya, yang sepikiran dengan saya jadi teman saya. Yang tidak sepikiran dengan saya, sependapat dengan saya bukan teman saya. Tidak demikian. Tapi mereka benar-benar datang dalam persekutuan itu. Jelas persekutuan mereka sebagai anak-anak Tuhan yang memberkati. Dan mereka menjadi saksi-saksi Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka hidup dalam tolong menolong. Dikatakan di ayat yang ke-34, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan dan dibagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang berkekurangan. Semuanya saling memperhatikan, saling menolong. Saya juga berpikir tidak hanya menolong dengan materi, tapi pasti dengan menghibur, dengan mendoakan, dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya membayangkan kehidupan jemaat mula-mula, sungguh sangat indah. Sungguh sangat berkualitas kehidupan persekutuan mereka. Persekutuan yang dibangun sungguh benar-benar hidup. Mereka dibangun dalam imannya. Mereka benar-benar bertumbuh imannya. Dan sungguh indah. Sungguh luar biasa sekali saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak menganjurkan di jemaat Galang Buana untuk semua jemaat supaya menjual tanahnya, menjual rumahnya untuk dibagi-bagikan. Saya tidak menganjurkan seperti itu. Tapi marilah di dalam kehidupan kita, kita menolong sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat 2000 tahun yang lalu ada persekutuan yang begitu luar biasa, yang begitu indah terjadi. Jemaat mula-mula menunjukkan hal itu. Dan kejadian yang 2000 tahun yang lalu sampai saat ini masih kita bisa baca, masih kita bisa lihat melalui kesaksian Alkitab. Pertanyaannya, bagaimana dengan persekutuan kita di Jemaat Galang Buana? Apa yang orang bisa lihat? Apa yang orang bisa
catat apa yang orang bisa pelajari dari persekutuan kita. Adakah kita di dalam persekutuan ini memiliki sikap saling menolong? Adakah kita di dalam persekutuan ini memiliki hati untuk bersaksi? Adakah kita di dalam persekutuan ini ada bersatu sehati dan sejiwa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita berani mengkonfirmasi bahwa setiap kita yang ada di dalam persekutuan ini berani memberikan jaminan, saya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan saya berani menjamin bahwa kualitas persekutuan saya di Jemaat Galang Buana adalah persekutuan yang berkualitas. Bukan persekutuan yang ecek-ecek. Bukan persekutuan yang mencari kepentingan. Bukan persekutuan yang hanya mencari koalisi. Tapi persekutuan yang saling menolong. Persekutuan yang satu dengan yang lainnya menganggap bahwa kita adalah saudara. Memang kita adalah saudara di dalam Kristus. Saudara-saudara, marilah kita melihat dan merefleksikan kualitas persekutuan kita. Karena kalau kita sudah memiliki persekutuan yang berkualitas baik, orang-orang yang ada dalam persekutuan tersebut bisa menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan. Saya percaya 20 tahun lagi orang masih mengingat Galang Buana adalah persekutuan yang berkualitas. Orang yang ada di dalamnya semuanya solid, bersatu, saling menolong, tidak saling menyalahkan. Tapi sebaliknya, kalau persekutuan kita tidak berkualitas, orang yang ada di dalam persekutuan itu tidak bisa menjadi berkat. Sebaliknya, 10 tahun lagi, orang akan melihat yang tidak baik dari persekutuan. Saudara-saudara, marilah kita menjaga kualitas persekutuan kita. Karena hanya dengan menjaga kualitas persekutuan kita, kita bisa menjadi saksi. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Itulah introitus bagi kita. Bagaimana kita bisa didengarkan oleh orang lain kalau kita di dalam persekutuan kita tidak berkualitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita mengambil satu sejenak. Tuhan, ajarlah kami untuk benar-benar memiliki hati, memiliki persekutuan yang berkualitas seperti yang Tuhan inginkan bagi kami. Jadikan kami saksi Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli kita dengan mengucapkan bersama-sama demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang memerintah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk persekutuan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, persekutuan Jemaat Galang Buana. Biarlah kami senantiasa diberkati dan kami boleh menjadi saksi Tuhan melalui persekutuan kami. Saat ini Tuhan kami mau berdoa, situasi yang kami hadapi, situasi pandemi virus corona ini. Tuhan kiranya akan memberkati kami, menjauhkan kami dari mara bahaya virus ini. Dan biarlah kami boleh senantiasa ada dalam keadaan sehat. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk pemerintah yang mengambil setiap keputusan. Tuhan berkati mereka, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Berkati setiap tenaga medis yang bekerja mengabdikan diri mereka untuk melayani sesama. Tuhan kiranya akan memberkati mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terinfeksi virus ini. Tuhan kiranya akan memberikan kesembuhan. Dan jika boleh kami minta kepada Tuhan, biarlah virus ini cepat berlalu dari kehidupan di muka bumi ini. Kami merindukan ada damai dan sejahtera Tuhan di muka bumi ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk gereja Tuhan, gereja Kristen Protestan di Bali. Tuhan kiranya akan memberkati kami semua. Secara khusus kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja Bali. Tuhan berkati mereka. Biarlah mereka boleh memimpin dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih. Berkati setiap departemen, berkati setiap yayasan. Berikan mereka semua hati yang baik untuk melayani Tuhan. Dan biarlah mereka boleh dengan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan mereka untuk kemuliaan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk rencana sidang sinode. Tuhan kiranya akan memberkati setiap persiapan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan di atas semuanya itu, nama Tuhan kami permuliakan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk persekutuan kami Jemaat Galang Buana. Kami berdoa untuk kami, pribadi lepas pribadi dengan segala pergumulan kami. Tuhan kiranya akan memberkati. Biarlah kami dengan pergumulan kami Tuhan tolong. Dan mampukan kami untuk melewati semuanya. Kami yang bergumul masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Tuhan kiranya akan memberkati. Dan biarlah kami diberikan kekuatan untuk melewati setiap pergumulan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan kiranya akan menjamah mereka, memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk anak kekasih kami Aju yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan juga kiranya akan memulihkan kemoterapi yang dilakukan. Biarlah semuanya boleh terjadi dengan baik.
karena Tuhan yang bekerja melalui tenaga medis. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya akan memberikan mereka sukacita, memberikan mereka kekuatan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan kiranya akan memberkati mereka. Biarlah mereka boleh bersukacita karena pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah mereka dapat memberikan hidup mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk setiap jemaat kami. Biarlah mereka semua boleh bersukacita atas setiap pekerjaan besar yang telah Tuhan berikan. Kami berdoa Tuhan, bila Tuhan akan menambahkan sukacita di persekutuan kami, bila kami akan diberkati dan kami siap menjadi berkat. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dengarkanlah firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini, yang diambil dari 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Kita akan iringi persembahan ini dengan Kidung Jemaat 287B, Sekarang Beri Syukur. Sekarang bersyukur, hai hati buta, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus sempurna dan yang maha mulia, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terhenti, pengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, Yesus Kristus Tuhan, yang sudah menjaga, memelihara, dan melindungi kami. Terima kasih untuk persekutuan yang boleh terjadi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk membawa persembahan yang semuanya juga berasal daripada-Mu. Sebelum kami mempergunakannya,
biarlah kiranya Tuhan yang menyucikan dan menguduskannya, dan Tuhan juga yang memampukan kami untuk dapat mempergunakannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mohon hikmat daripada-Mu Tuhan, untuk dapat kiranya mempergunakan dan menjaga semua apa yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Biarlah semuanya itu boleh juga mendatangkan sukacita dan hormat bagi Tuhan saja. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan saudara, jadilah tetap pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebelum saudara-saudara kembali ke dalam kehidupan saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.